Oke, saya Michael Denny Grasian, NIM 23 2018 212. Kita akan mengawali pembahasan terkait pemilihan bentuk usaha yang ditinjau dari sisi perpajakannya. Nah, jadi untuk memilih sebuah bentuk usaha ini merupakan sebuah pertimbangan yang cukup kompleks dan memerlukan banyak hal yang perlu dipikirkan. Secara umum kita bisa melihat bagaimana usaha ini akan bergerak dalam sektor apa, kemudian berapa orang yang terlibat, bagaimana kemudian kita menjalankan bisnis ini, apakah memang memerlukan bentuk-bentuk usaha tertentu seperti PT atau CV, atau industri ini bisa dikelola oleh perorangan, jadi kita tidak perlu membuat bentuk-bentuknya. Selain itu juga pemilihan bentuk usaha ini dapat juga dilihat dari sisi aspek perpajakan. Mengapa? Karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Misal ketika kita ingin melihat bagaimana perbedaan pajak yang dikenakan atas PPh orang pribadi dan juga PPh badan. Kemudian ada PPh berganda, kemudian juga banyak hal yang akan kita lihat gitu loh. Apakah sebetulnya ketika kita mengakui penghasilan ini utuh sebagai penghasilan pribadi dan juga sebagai penghasilan badan perusahaan gitu, apakah dari segi perpajakannya akan berbeda. Jadi pemilihan bentuk usaha ini dilakukan dalam rangka tax planning atau merencanakan, memperkirakan besaran pajak yang akan kita bayarkan ketika kita memilih bentuk-bentuk usaha tertentu yang sekiranya sesuai dengan bisnis ataupun industri yang ingin kita buat. Jadi di sini kami mengilustrasikan bahwa Tuan Wijaya memiliki usaha tekstil dengan peredaran usaha di tahun 2019 sebesar 55 miliar, kemudian HPP-nya sebesar 52 miliar 600 juta, kemudian biaya operasi dibagi menjadi biaya perlengkapan 100 juta, biaya gaji karyawan 225 juta, biaya iklan 125 juta, biaya sewa gedung 150 juta, dan biaya lain-lain sebesar 100 juta. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan pajaknya apabila Tuan Wijaya menggunakan bentuk usaha yaitu PT. Apabila Tuan Wijaya menggunakan bentuk usaha PT, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Nah, dapat diketahui bahwa pendapatan tahun 2019 milik Tuan Wijaya adalah sebesar 55 miliar. Kemudian diketahui juga HPP-nya sebesar 52 miliar 600 juta. Kemudian pendapatan dan HPP tadi dikurangi, yaitu membentuk laba kotor sebesar 2 miliar 400 juta. Kemudian diketahui juga biaya operasionalnya, yaitu antara lain biaya perlengkapan, biaya gaji karyawan, biaya iklan, biaya sewa gedung, dan biaya lain-lain jika dijumlahkan itu bernilai 700 juta. Kemudian laba kotor dikurangi biaya operasional mendapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar 1 miliar 700 juta. Kemudian laba bersih sebelum pajak tersebut dikali dengan 25%, yaitu tarif PPh badan didapatkan sebesar 425 juta. Kemudian laba bersih tadi dikurangi dengan PPh badan dan didapatkan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 1 miliar 275 juta rupiah. Pada saat penghasilan tersebut akan ditransfer kepada pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar 10%. Di sini ada perhitungan pajaknya. Yang pertama, tadi sudah diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan PPh badan menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 1 miliar 275 juta. Kemudian, angka tersebut masih harus dikalikan dengan 10% yaitu pajak atas dividen yang didapatkan angka sebesar 127
4.500.000. Nah, laba bersih setelah pajak dikurangi pajak atas dividen 10% mendapatkan return yang diterima oleh pemegang saham sebesar 1.147.500.000. Nah, kemudian apabila ingin menghitung persenan beban pajaknya, kita dapat menghitung dengan PPh badan 25%, yaitu senilai 425 juta, ditambah dengan pajak atas dividen 10% senilai 127.500.000, dibagi dengan 1.700.000.000, didapatkan dari laba bersih sebelum pajak, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, didapatkan beban pajak dalam persen adalah 32,5%. Berikut ini saya akan menyampaikan simulasi perhitungan pajak jika Tuan Wijaya memilih bentuk usaha CV dalam satuan rupiah. Yang pertama, pendapatan di tahun 2019 sebesar 55 miliar. Kemudian dikurangi HPP sebesar 52.600.000.000, ketemu laba kotor sebesar 2.400.000.000. Kemudian dikenakan biaya operasional sebesar 700.000.000, ketemu laba bersih sebelum pajak sebesar 1.700.000.000. Kemudian dikenakan PPh final 25% sebesar 425.000.000, ketemu laba bersih setelah pajak sebesar 1.275.000.000. Kemudian pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemilik sebagai dividen, maka penghitungannya tidak dikenakan pajak. Berikut ini perhitungannya. Laba bersih sebelum pajak adalah 1.700.000.000. PPh final 25% adalah 425 juta. Kemudian laba bersih setelah pajak adalah 1.275 juta. Pajak atas dividen 10% 0. Maka return yang akan diterima oleh pemegang saham adalah 1.275 juta. Pajak yang harus ditangguhkan oleh Tuan Wijaya jika memilih bentuk usaha CV adalah 25%. Nah, di slide selanjutnya adalah perhitungan dari bentuk usaha perorangan. Jadi, perhitungan pajak dari bentuk usaha perorangan. Ada informasi tambahan bahwa Tuan Wijaya ini sudah menikah dan dia memiliki 2 orang anak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana perhitungan pajak perorangan untuk bentuk usaha perorangan. Jadi, ada pendapatan tahun 2019 sebesar 55 miliar. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 52.600.000.000. Dan kita cari laba kotornya. Laba kotor didapat dari pendapatan tahun 2019 dikurangkan dengan harga pokok penjualannya. Maka laba kotornya dari 55 miliar dikurangi dengan 52.600.000.000. Laba kotor ketemu 2.400.000.000. Setelah itu ada biaya operasi. Nah, biaya operasi ini terdapat akumulasi 700 juta. 700 juta ini didapat dari total biaya operasi secara keseluruhan. Dari biaya perlengkapan ditambah dengan biaya gaji karyawan, ditambah dengan biaya iklan, ditambah dengan biaya sewa gedung dan biaya lain-lain. Kemudian akumulasi terdapat 700 juta. Setelah itu ada laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak ini didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Laba kotor sebesar 2.400.000.000 dikurangi dengan 700 juta. Laba bersih sebelum pajak ketemu 1.700.000.000. Nah, setelah laba bersih sebelum pajak dihitung menghasilkan 1.700.000.000, kemudian kita akan mencari PTKP-nya. Nah, PTKP-nya ini dari wajib pajak sendiri senilai 54
juta, kemudian ada tambahan wajib pajak kawin karena Tuan Wijaya ini dia sudah menikah. Totalnya ada 4.500.000 tanggungannya. Kemudian karena Tuan Wijaya juga mempunyai 2 anak, maka tanggungannya ada tambahan 2 anak. Dari 4.500.000 dikali dengan 2 anak menghasilkan 9 juta. Setelah itu kita bisa akumulasi untuk PTKP-nya. Dari 54 juta ditambah dengan 4.500.000 ditambah dengan 9 juta. PTKP hasilnya ada 67.500.000. Setelah itu dari laba bersih sebelum pajak tadi senilai 1.700.000.000 ditambahkan dengan PTKP-nya senilai 67.500.000. Setelah itu laba bersih sebelum pajaknya ketemu 1.632.500.000 rupiah. Kita akan mencoba untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Jadi penghasilan kena pajak dari Tuan Wijaya ini senilai laba bersih sebelum pajaknya tadi yang sudah kita hitung, yaitu sebesar 1.632.500.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21 berlapis, ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nah, berikut adalah perhitungannya. Ada 5% dikali 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Kemudian ada 15% dikali dengan 200 juta. Hasilnya 30 juta. Kemudian 25% dikali 250 juta. Hasilnya 62.500.000 rupiah. Kemudian ada 30% dikalikan dengan 1.132.500.000 rupiah. Hasilnya ada 339.750.000 rupiah. Nah, total PPh pasal 21 adalah dari 2.500.000 ditambahkan dengan 30 juta, ditambahkan dengan 62.500.000 dan ditambahkan lagi dengan 339.750.000 rupiah. Nah, kemudian total PPh pasal 21-nya ada 434.750.000 rupiah. Nah, kemudian karena pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham itu sebagai dividen, maka atas pembelian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi. Nah, berikut adalah perhitungannya. Ada laba bersih sebelum pajak, tadi sudah kita hitung menghasilkan 1.632.500.000 rupiah. Kemudian total PPh pasal 21 juga kita sudah hitung, hasilnya ada 434.750.000. Dan laba bersih setelah pajaknya tinggal kita kurangkan, yaitu dari 1.632.500.000 rupiah dikurangi dengan 434.750.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak hasilnya adalah 1.197.750.000 rupiah. Nah, pajak atas dividennya ada 0%. Kemudian return yang diterima shareholder itu senilai 1.197.750.000 rupiah. Nah, persentase beban pajak atau total tax atau net income-nya itu dari total PPh pasal 21 senilai 434.750.000 rupiah dibagi dengan 1.700.000 rupiah. 1 miliar
Rp700.000 itu didapat dari laba bersih sebelum pajak yang belum ditambahkan dengan PTKP. Kemudian baru kita kali dengan 100%. Nah, hasilnya ada 25,57% untuk persentase beban pajak dari total tax per net income-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbandingan beban pajak ketiga entitas bisnis yaitu PT, CV, dan perseorangan. Pada tabel berikut ada beban pajak yang ditanggung investor apabila memilih bentuk usaha CV sebesar 425 juta, yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan bentuk usaha PT sebesar 552.500 rupiah, dan perseorangan sebesar 434.750.000 rupiah. Bentuk CV ini dapat memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar dari bentuk badan usaha lainnya karena memiliki persentase pajak yang paling sedikit, yaitu 25%. Namun, pengambilan keputusan untuk pemilihan bentuk investor, untuk bentuk usaha, investor tidak semata-mata hanya mempertimbangkan aspek pajaknya saja. Jadi, salah satu entitas bisnis dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun, faktor pajak bukan merupakan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu bisnis usaha, karena masih banyak lagi pertimbangan dari variabel dan faktor lainnya yang harus diperhatikan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa industri dengan bentuk CV akan memberikan beban pajak yang lebih sedikit, serta ketika kita membandingkan dengan bentuk perseorangan dan PT, maka beban pajaknya akan lebih rendah secara persentase. Namun tentu saja keputusan pemilihan bentuk usaha tidak bisa semata-mata hanya didasarkan pada pengenaan bentuk pajak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin memilih jenis bentuk usaha apa yang ingin kita terapkan dalam kebutuhan industri kita masing-masing. Terima kasih.